Pasca pengusiran di Kalimantan, ribuan warga eks-Gavatar akhirnya tiba di berbagai daerah di Pulau Jawa. Pemerintah meminta masyarakat tidak melakukan penolakan. Ribuan warga eks-Gerakan Fajar Nusantara Gavatar pekan ini mulai tiba di berbagai daerah. Eksodus besar-besaran ini terjadi setelah mereka dipaksa meninggalkan permukimannya di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Eksodusnya ribuan warga eks-Gavatar bermula dari aksi penolakan warga Mempawah pada pertengahan Januari silam. Warga sebelumnya telah menyampaikan keberatan terhadap aktivitas Gavatar di wilayah mereka. Penolakan ini disampaikan kepada pemerintah daerah dan warga diminta tetap sabar sambil menunggu keputusan pemerintah. Sayangnya, imbauan itu tidak digubris. Massa yang marah kemudian menyerang permukiman warga eks-Gavatar. Mereka mengusir dan meminta warga eks-Gavatar meninggalkan kawasan Desa Monton Panjang, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah. Massa kemudian merusak dan membakar rumah milik warga eks-Gavatar. Untuk menghindari jatuhnya korban, polisi dan TNI melakukan evakuasi. Warga eks-Gavatar yang kebanyakan berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta itu kemudian diungsikan ke Kamp Bekangdam 12 Tanjung Pura dan Kamp Kuburaya. Di tempat ini terdapat lebih dari 1.500 pengungsi. Karena dinilai tak mungkin kembali ke Mempawah, pemerintah pun memutuskan untuk memulangkan ribuan mantan anggota Gavatar ke kampung halaman masing-masing. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan telah berkoordinasi dengan masing-masing pemerintah daerah asal mantan anggota Gavatar untuk menerima mereka kembali. Pembinaan dan pengawasan terhadap mantan anggota Gavatar akan dilakukan untuk meminimalisir gesekan saat mereka kembali ke masyarakat. Akhirnya saya mengkomunikasikan kembali daerah-daerah yang akan menerima kedatangan mereka itu siap. Dan ternyata mereka sudah semua sama-sama siap, maka proses percepatan pemulangan bisa kita lakukan. Mengantisipasi penolakan pemulangan warga eks-Gavatar, petugas polisi dan TNI disiagakan di sejumlah tempat. Di Jawa Tengah, polisi menjaga rumah milik Nur Jaidin, warga Kelurahan Paduraksa, Kecamatan Pemalang, yang selama ini dikenal sebagai Ketua Gavatar Pemalang. Menurut warga setempat, Nur Jaidin selama ini dikenal sangat tertutup dan tidak mau bergaul. Kondisi ini dikhawatirkan memicu penolakan warga saat Nur Jaidin pulang. Hidup di sini ya nggak ada keanehan, cuman orangnya jarang bersosialisasi. Setelah menempuh perjalanan laut, pada hari Rabu kemarin, ratusan orang eks-Gavatar tiba di dermaga Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ratusan eks-Gavatar yang dievakuasi dari Pontianak itu tiba di Jakarta menggunakan KRI Teluk Banten 516. Begitu mendarat di Jakarta, warga eks-Gavatar dibawa ke bumi perkemahan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Setelah didata, mereka akan ditampung sementara dan mendapat jaminan hidup dari pemerintah. Salah seorang pengungsi eks-Gavatar asal Depok mengatakan ia dan keluarganya belum mengetahui akan tinggal di mana pasca pengusiran. Banyak, Pak. Jadi kita nanti sih, Pak. Oh, gitu. Pak, sama siapa, Pak? Bapak sama siapa? Bapak keluarga semua. Bapak. Nanti aja, Mas. Balik kemana, Mas? Balik ke aja, Mas, di Depok. Bubur, Mas. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, sedikitnya 232 pengikut eks-Gavatar diberangkatkan dari Pelabuhan Semayang. Mereka yang telah dievakuasi dari Desa Karya Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara ini diberangkatkan oleh pemerintah daerah setempat menuju kampung halaman di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selama berada di atas kapal, para personil yang bertugas mengawal akan melayani segala kebutuhan para pengungsi. Di Sleman, Yogyakarta, 5 orang eks-pengikut Gavatar tiba di lokasi penampungan. Mereka hanya bagian kecil dari ratusan eks-pengikut Gavatar
yang segera tiba di Yogyakarta. Pemerintah Yogyakarta memperkirakan ada 338 warga eks-pengikut Gavatar yang akan dijemput dari Donohudan ke Yogyakarta. Di Surabaya, 150 kepala keluarga eks-Gavatar yang sudah beberapa hari tinggal di tempat penampungan sementara di asrama Transito akhirnya dipulangkan ke daerah asalnya. Pemulangan ini untuk mengantisipasi overkapasitas di asrama Transito, mengingat ratusan pengungsi di Kalimantan Barat bakal segera tiba di penampungan. Beberapa daerah sudah menjemput, contoh misalnya Gresik, Lamongan, Sidoarjo, sebagian Surabaya, sebagian Jombang. Jadi untuk untuk transit ini sudah bisa. Pulang ke kampung halaman ternyata tidak menjadi keinginan sejumlah eks-Gavatar. Sebagai mantan petani, mereka justru berharap pemerintah daerah memfasilitasi keinginan mereka menjadi transmigran. Ya, selama kami bisa kondusif, kami akan terima, Pak. Selama pemerintah menjamin keamanan, kami siap ditempatkan di NKRI. Selain cemas dengan resistensi di kampung halaman, warga eks-Gavatar kebanyakan sudah menjual rumah dan tanah mereka untuk memulai hidup baru di Kalimantan. Sehingga mereka berharap bisa menjadi transmigran agar hidup mandiri. Atas permintaan ini, Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf akan mengupayakannya. Salah satu opsinya kalau bagi yang bersedia ya, bagi yang mau bisa transmigrasi. Kemana Gus? Ya transmigrasi banyak lah, kita ada MOU dengan sejumlah provinsi. Selain penjagaan ketat, Dinas Sosial DKI Jakarta mulai menerjunkan psikolog dan pekerja sosial untuk mendampingi warga eks-Gavatar. Di Panti Sosial Bina Insan Jakarta Timur misalnya, psikolog melakukan pendampingan terhadap 118 warga eks-Gavatar sejak hari kedua. Kepala Panti Bina Insan Haryanto mengatakan, para psikolog akan mendampingi warga, terutama anak-anak. Tujuan pendampingan untuk menghilangkan trauma pasca pengusiran dan pembakaran rumah mereka di Kalimantan Barat. Kita membuat tim untuk menemani mereka selama di sini dari hari per hari, dan kemudian juga ada informasi dari pemerintahan pusat, juga nanti ada tim yang memberikan pencerahan tentang kebangsaan, tentang akidah, kemudian juga tentang sosialnya. Tidak hanya masalah psikologis, pengusiran dari Kalimantan Barat membuat ratusan anak terancam putus sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat jumlah anak eks-Gavatar di Kalimantan Barat yang berusia sekolah berjumlah 860 orang. Mereka terdiri dari 338 anak tingkat PAUD, 315 tingkat sekolah dasar, 102 tingkat SMP, dan 105 tingkat SMA SMK. Setelah peristiwa Mempawah, Kemendikbud terus memantau kondisi para pelajar ini untuk memastikan hak pendidikan mereka tetap terpenuhi. Jadi perlakuannya sama seperti anak-anak Indonesia yang lain, mereka berhak mendapatkan pendidikan, dan begitu mereka pindah ke sebuah tempat, seperti juga anak Indonesia lain kalau pindah sebuah tempat, maka dia harus mendapatkan pelayanan pendidikan. Di tengah gelombang eksodus warga eks-Gavatar, eks-ketua umum Ormas ini, Mahful M. Tumanurung, akhirnya muncul di depan publik. Mahful Tumanurung muncul di kantor YLBHI Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa 26 Januari lalu. Di depan media, Tumanurung mengakui kepercayaan yang dianut para anggota eks-Gavatar telah keluar dari Islam mainstream Indonesia. Kami menyatakan sikap telah keluar dari keyakinan dan paham keagamaan Islam mainstream Indonesia dan tetap berpegang teguh pada paham milah Abraham sebagai jalan kebenaran Tuhan seperti yang telah diikuti dan diajarkan oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ormas Gerakan Fajar Nusantara atau yang biasa disebut Gavatar pertama kali dideklarasikan pada 2012. Selain bergerak di bidang sosial, Gavatar juga fokus pada isu ketahanan pangan.
Tidak heran jika mereka berupaya membangun permukiman baru berbasis pertanian di sejumlah kabupaten di Kalimantan Barat. Selain dianggap sesat, Ghafatar yang merupakan metamorfosis Al-Qiyadah Al-Islamiyah dinilai berbagai pihak punya potensi berbahaya. Sebab organisasi ini memiliki semangat mendirikan negara dalam negara seperti yang kerap didoktrinkan nabi mereka Ahmad Mossadegh.